Apa tipsnya supaya tim kita bisa kerja secara mandiri? Apa triknya supaya tim kita itu nggak usah disuruh-suruh, ya nggak usah diawasin, bisa kompeten sendiri? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh para leaders. Yang menariknya adalah jawabannya bukan soal tips dan bukan soal trik. Ada sambungan dengan video yang saya bahas beberapa waktu sebelumnya soal leaders as educators, ya, pemimpin sebagai pendidik. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal leaders as learning designers, pemimpin sebagai pendesain proses pembelajaran. Gimana itu? Yuk kita bahas yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Banyak keluhan disampaikan dari teman-teman yang bergerak di learning, ya, di pembelajaran, learning department, training department, akan sulitnya, ya, mengajak para pemimpin untuk berkomitmen mendukung pembelajaran bagi timnya sendiri. Nah, ini sebenarnya kasus yang mirip dengan kondisi di keluarga, ya. Yaitu banyak sekolah yang juga sama-sama sulitnya untuk mengajak orang tua berkomitmen mendukung pembelajaran anaknya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena lupa sama perannya sebenarnya, bahwa tanggung jawab, ya, pendidikan itu adanya di orang tua, ada di rumah, sementara sekolah adalah mitra, ya, salah satu mitra bahkan, ya, salah satu mitra untuk bisa mendidik anak, yang tentu saja namanya mitra, tanggung jawabnya bukan di mereka, ya, tanggung jawab mereka adalah dari sisi kontrak kemitraannya, tetapi keseluruhan prosesnya sebenarnya ada pada orang tua. Nah, yang sering tidak disadari oleh para pemimpin adalah tanggung jawab dia sebagai pendidik. Nah, karena memang ini nggak ada di job desk secara resmi seringkali gitu, ya, tapi sebenarnya implied di situ. Kalau salah satu definisi kepemimpinan yang saya sukai adalah mengatakan kepemimpinan itu soal mencapai hasil melalui orang lain, ya, maka konsekuensinya adalah si orang lain itu atau anggota tim itu berarti harus menjadi orang yang memang bisa diserahi, bisa didelegasi tugas sehingga dia bisa mencapai hasil dengan baik. Nah, masalahnya adalah tidak semua anggota tim itu punya, ya, segera langsung punya kemampuan itu. Sebagian kecil anggota tim adalah orang-orang yang punya semangat belajar, semangat mengembangkan diri, membangun kompetensi itu, tapi sebagian besar yang lain adalah orang-orang yang perlu dibantu, perlu didukung, perlu didorong, perlu diinspirasi. Nah, disitulah sebenarnya fungsi pemimpin. Kalau pemimpin nggak melakukan itu, ya lalu apa fungsinya sebenarnya? Ya kan? Nah, maka konsekuensi dari harapan para pemimpin supaya bisa mencapai hasil melalui orang lain itu adalah dia mesti mendesain sebuah proses supaya anggota timnya itu kompeten atau memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Nah, ini punya beberapa konsekuensi lagi. Yang pertama adalah dia mesti paham kompetensi apa saja yang diperlukan oleh timnya untuk bisa perform, ya. Dan kompetensi itu diturunkan atau diambil atau bukan di cascade, ya, dibangun lah, ya, dirumuskan dari target kinerja yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, disinilah sebenarnya menarik untuk dicermati. Ada banyak organisasi yang sudah punya misalnya sistem untuk development plan gitu, ya, entah namanya individual development plan misalnya. Nah, itu yang kok nggak ngefek, ya, saya udah isi, saya sudah dijalankan, anggota tim saya udah saya training, kok nggak ngefek. Nah, ini karena titiknya biasanya berawal dari sini, jadi dia tidak langsung nyambung. Nah, jadi gimana sih sebenarnya proses mendesain pembelajaran itu? Nah, kita akan bedah satu-satu, ya. Pertama adalah semuanya bermula dari performance plan atau sering disebut sebagai dokumen individual performance plan. Ya, di zaman sekarang namanya KPI per individu atau OKR misalnya untuk individu. Jadi tiap orang mesti punya, ya, apa sih target
yang harus dia capai dalam setahun yang paling utama itu apa saja. Nah, biasanya sebuah target adalah sesuatu yang lebih tinggi dari sebelumnya, lebih menantang dari sebelumnya, sebagai konsekuensi dari organisasi yang juga pengen demikian. Organisasi kan harus growth. Nah, growth itu konsekuensinya harus masang target lebih tinggi, masuk ke pasar-pasar baru, menghasilkan produk-produk baru, intinya sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, begitu turun ke individual pasti begitu juga kan, individu akan dapat tanggung jawab yang lebih kompleks, lebih berat, lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Nah, otomatis dia harus berperilaku secara berbeda, dia harus menggerakkan dirinya melakukan sesuatu secara berbeda. Nah, disitulah sebenarnya individual performance plan yang sudah pun jadi sebuah dokumen itu tidak berhenti sampai sana, dia harus dilanjutkan dengan analisa individual development plan. Nah, apa tepatnya yang harus dikembangkan supaya tercapai itu? Nah, di sinilah kadang-kadang putus ya analisanya. Punya target individual, tetapi pada saat menyusun development plan tidak disambungin atau IDP-nya tidak diturunkan dari IPP-nya atau performance plan-nya. Nah, kendalanya macam-macam. Salah satunya misalnya ya saya nggak ngerti kata leadernya apa aja kompetensinya, saya nggak ngerti. Terutama mungkin kalau lah saya anggap misalnya yang perlu dikembangkan adalah terkait soft skill misalnya. Saya kan nggak ngerti soft itu apa saja. Nah, ada kemungkinan seperti ini ya, leader nggak tahu, maka disitulah peran dari tim human capital untuk menyediakan tuh dokumen-dokumen itu supaya bisa jadi referensi gitu ya. Nah, tetapi menariknya ada juga organisasi yang sudah punya dokumen itu, cuman leadernya nggak pernah pakai. Nah, begitu ngisi IDP bentuknya langsung ngisi training apa gitu ya. Bahkan dia cuma ngambil training katalog yang disediakan oleh learning. Training itu nanti sudah konsekuensi setelahnya lagi. Kalau sudah ada IDP dalam bentuk kompetensi apa yang mau dikembangkan, barulah kita bisa menentukan IDP-nya bentuknya seperti apa. Nah, apakah memang anggota tim saya perlu ilmu baru, wawasan baru, maka dia perlu ikut training, kursus, bahkan kuliah kalau perlu. Apakah betul itu? Ya, memang dia nggak punya wawasan dan itu wawasan itu tersedia di sebuah kursus, sebuah pelatihan, sebuah sertifikasi, sehingga dia perlu ikut itu. Ya. Atau menariknya kadang-kadang wawasan baru nggak mesti lewat training, tapi lewat proses lain ya. Internal learning session yang dibuat sendiri di tim misalnya, sharing session yang dibuat sendiri di tim itu bisa menjadi alternatif di luar dari training. Kalau memang trainingnya nggak ada atau terlalu mahal misalnya, atau secara jadwal dan proses belajar nggak terlalu kompatibel sama pekerjaan misalnya, atau lagi pandemi begini kemudian nggak diadakan misalnya, nah itu kan possibility lain yang bisa diambil oleh leader untuk memastikan timnya terinformasi ya hal-hal yang dia perlukan untuk perform. Nah, tapi tentu saja kalau kita sedikit belajar soal tahapan pembelajaran ya, atau taksonomi Bloom misalnya ya, sharing session, training itu hanya membantu orang sampai tahapan pengetahuan paling banter. Dia hanya bisa tahu, nah, padahal yang kita harapkan dia mampu mempraktekkan. Nah, untuk mampu mempraktekkan itu ada tahapan sebelumnya, yaitu dia memahami materi yang dipelajari itu dari sudut pandangnya sendiri, baru kemudian dia mencoba mencari cara mengimplementasikan. Nah, memahami ini prosesnya adalah diskusi, ngobrol, presentasi, mengolah dalam pikirannya. Maka setiap training plan, kalaupun bentuknya training, harus ada mungkin namanya internalization plan atau coaching plan misalnya ya, proses mengajak orang-orang yang belajar, anggota tim belajar untuk mengolah informasi yang diterima sehingga jadi sebuah pemahaman. Ini kita bisa pakainya gimana? Karena nggak mungkin ada sebuah proses belajar yang fit langsung dengan kondisi lapangan. Pasti harus diolah, dipikirkan. Dan itu memang tugas pembelajar gitu. Tugas leader adalah mendorong itu terjadi di timnya. Nah, kalaupun dia sudah paham, dia mesti mempraktekkan. Dan mempraktekkan ini kalau judulnya skill,
atau new behaviors pasti perlu waktu untuk dikokohkan, dikuatkan, jadi habit, jadi kebiasaan, dan nanti menunjang kepada kinerja kan. Gitu misalnya orang yang belajar design thinking misalnya udah ngerti nih cara pakai design thinkingnya, kan tetap perlu berlatih supaya nanti akhirnya jadi performance, kan jadi sebuah inovasi, kan nggak seketika dia bisa melakukan itu, perlu waktu. So setelah coaching plan perlu ada implementation plan juga. Ini sama si leader ini ditarget berapa lama skill ini dikuasain, dan sampai level apa minimal itu harus dikuasain. Sampai sebelum level itu terjadi ya harus didampingi terus, dimonitor, didorong ya, diajak berdiskusi, diajak mempraktekkan, diajak mengevaluasi. Seringkali yang salah bukan ilmunya, anak buahku sudah tak training tapi kok tidak berubah juga, bukan ilmunya yang salah, tetapi setelah training tidak ada coaching, tidak ada implementasi, sehingga itu nggak jadi kinerja, nggak jadi performance, karena belum boro-boro jadi kinerja, belum juga dia jadi sebuah behaviors. Nah, jadi yang disebut sebagai individual development plan bukan sekedar ngisi training, tapi training plus follow up sehingga betul-betul menjadi sebuah perilaku. Dan ini adalah tugas pemimpin, karena nggak mungkin jumlah dari orang di learning department cukup untuk memonitor seluruh karyawan. Orang di learning itu fungsinya adalah menjadi expert, mungkin tempat konsultasi tadi kompetensi dan development plan, juga menjadi expert dalam hal melihat kebutuhan pembelajaran secara keseluruhan. Tapi orang per orang adalah tanggung jawab dari para pemimpin. Leaders itu memang harusnya seorang learning designers. Tujuannya supaya memastikan timnya kompeten dan kita bisa mencapai hasil yang ideal. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.